Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama Renungan Firman Injil. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang Allah selalu memberi yang terbaik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian isi dari firman-Mu. Perenungan firman Tuhan yang singkat ini, biarlah memberkati kehidupan kami semua, karena Tuhanlah sumber hikmat dan pengertian dalam setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan, yaitu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak pernah berubah kasih sayang dan kesetiaannya kepada umatnya. Dari dahulu sampai sekarang, Dia selalu memberikan perlindungan, berkat dan keluputan kepada setiap pribadi dan umat yang benar-benar menaruh harap untuk percaya dan menanti pertolongannya. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, menunjukkan bahwa orang yang mencari dan menantikan Tuhan tidak akan pernah mengalami kekecewaan, sebab Tuhan tidak membiarkan mereka mencarinya tanpa harapan dan jawaban. Tuhan akan datang sesuai dengan waktu yang terbaik menurutnya untuk kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita seringkali mendapatkan bahwa apa yang firman Allah katakan dengan kenyataan hidup yang terjadi seolah-olah berbanding terbalik. Kita merasa bahwa hidup itu sangat berat. Bahkan yang kita alami adalah penderitaan serta masalah yang datang silih berganti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Apakah di saat ini kita sedang melewati lembah kelam dalam hidup kita, tetap berkata bahwa Tuhan itu masih baik dan selalu baik dalam kehidupanmu? Banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, dan seolah-olah mereka salah menyembah Tuhan. Sebab ketika mereka sudah berdoa, meminta dan memohon, namun Tuhan seolah-olah menutup telinga dan tak pernah mendengar apa yang mereka minta dan harapkan. Kalau saudara membaca kisah daripada Ayub di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di sana Ayub awal mulanya ketika ujian kehidupan datang melanda dirinya, dia berbantah dan berargumen dengan Tuhan, bahwa selama ini dia merasa tidak pernah melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, selalu memberikan persembahan dan tidak lupa untuk memberikan bagian yang terbaik dari hartanya untuk diberikan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah malah sebaliknya. Anaknya mati, istrinya meninggalkannya, hartanya habis ludes, seolah-olah tidak ada pagar perlindungan. Tuhan jahat dan kejam, dan Tuhan tidak adil menurutnya. Namun Tuhan menjawab setiap bantahan dan seruan Ayub lewat firman-Nya, dan ketika Ayub mendengar jawaban Tuhan, Ayub baru menyadari dan menyesal dengan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya kepada Tuhan, dan pikirannya yang salah selama ini tentang perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Ayub berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 sampai yang ketiga, yang berbunyi demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal.
firman-Mu. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Dari ayat ini, Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan setiap tindakan untuk umatnya. Tindakan Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang seolah-olah buruk menurut kita terjadi, tetapi Tuhan dengan hikmat-Nya bisa mengubahnya menjadi berkat yang terbaik buat kita. Kita menikmati anugerah yang tak terduga darinya setelah melewati lembah kelam dan padang gurun. Ayub setelah dia menyadari kesalahan dan mencabut ucapan mulutnya yang penuh dengan persungutan. Apakah yang Tuhan lakukan kepada Ayub? Alkitab berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat yang 10. Di sana dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang terdahulu. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah mengambil apa yang sudah Dia tetapkan menjadi milik bagian kita dan yang sudah Dia rencanakan bagi kita. Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita, tidak pernah Dia memberi yang jahat. Kalaupun seolah-olah Dia memberi yang jahat, sebenarnya Dia bukan memberi yang jahat, tetapi Dia hanya mengizinkan yang buruk terjadi supaya mental kita kuat, kita semakin bertekun, fokus kepadanya, dan terlebih lagi adalah kita memiliki kesiapan dan watak serta karakter dan wadah yang siap untuk terima berkat Allah yang lebih besar yang dipersiapkan kepada kita pada hari depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita ubah kerangka cara berpikir dan paradigma kita bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu mengerjakan apa yang terbaik buat kita. Tidak ada yang buruk yang Dia buat. Meskipun saat-saat ini kita sedang mengalami lembah kelam, berada di dalam badai hidup, itu sifatnya hanya sementara. Mari nantikan anugerah dan pemberian terbaik yang Tuhan akan kasih kepada kita secara cuma-cuma, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah mengambil dan Allah yang selalu baik dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk berkata bahwa Tuhan itu selalu baik, dan ajar kami untuk selalu berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memperhatikan kami. Dan memang itulah karakter-Mu. Oleh karena itu, jadikan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sabar, yang tahan, yang tidak gampang untuk mengucapkan kata-kata persungutan. Jikalau yang terjadi dalam hidup kami adalah sesuatu yang menurut kami, menurut setiap pikiran kami, itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kami alami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap seruan, doa, dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini. Dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.